Dan sekarang akan ngomong ke kita, akan cerita dengan omset yang sudah 1 tahun 60 miliar itu. Apakah perlu modal sampai ratusan miliar juga? Jadi apa Mas? Tadi 3 hal yang tadi itu, satu adalah yang pertama untuk kuliner ya? Ya, kuliner. Yang pertama, kunci sukses. Yang pertama, yang terbaik, yang berbeda. Ambillah salah satu dari tiga itu. Syukur bisa tiga-tiganya. Syukur bisa tiganya, tapi berat. Paling ya itu. Yaudah, sekarang gini, yang pertama itu maksudnya gimana? Yang pertama, misalkan kita di pasaran itu belum ada produk tertentu, kita jadi pionir pertama. Seperti contoh, Sosro yang pertama, diguncang berapapun, Sosro tetap eksis. Indomie yang pertama, diguncang berapapun tetap eksis. Aqua yang pertama, tetap eksis. Padahal belum tentu produk lain ini lebih di bawah dia mutunya. Itulah kunci yang pertama. Yang kedua? Kedua yang berbeda. Nah, yang berbeda itu saya coba ini di bakso mahkota, saya ciptain yang berbeda. Banyak orang jualan bakso, banyak orang jualan mie ayam, ya begitu-begitu saja. Saya menciptakan produk yang berbeda, mie ayam hot plate. Itu kayaknya di tempat lain belum ada. Tapi maksudnya gini, tapi produknya sama? Sama. Bakso, mie ayam punya sesuatu yang beda? Berbeda. Oke. Cara penyajiannya, jus, ya. Yang ketiga, yang terbaik, the best. Yang the best. Jadi ya the best kalau misalkan ada produk kita jadi yang paling baik, ya itu juga sukses. Ya. Sama-sama bakso, tapi mungkin ada additional apa? Ya. Bakso rasanya paling enak, ya sukses. Sukses gitu. Karena kan ada mungkin yang dikenal juga ada bakso yang gepeng, bakso yang apa, bakso yang apa gitu, tapi itu ya mereka mencoba untuk jadi yang berbeda. Jadi yang berbeda rasanya. Nah, gitu. Jadi ini adalah pelajaran yang terbaik hari ini. Itu adalah bagaimana cara untuk karena kadang-kadang kayak gitu tuh dimulai dari apa ya? Dari gagal maning ya masih. Gagal maning. Tapi kita harus inovasi gitu. Pikiran kita harus kreatif, inovasinya seperti apa, ternyata yaitu yang pertama, nggak boleh ada yang kedua, ada yang ketiga itu, kemudian yang terbaik, yang berbeda, dan yang berbeda. Salah itu satu tip dari produk, pas satu inspirator alumni, ya kan, yang bisa kita teladani. Kemudian apa? Selain itu, ini sebagai akhir ini, penutup ini. Untuk teman-teman mungkin yang mau berwirausaha, kalau masih berpikir modal, belum mental pengusaha. Ini yang saya mau sebenarnya salah satu hal yang ingin saya gali. Karena kenapa? Sebenarnya banyak juga yang nanya ke saya itu, misalnya dia mau usaha apa tapi nggak punya modal. Kadang-kadang kita nyaranin, bahwa kamu masuk ke sana nggak punya modal, bahwa kamu usaha nggak punya modal. Nah, ini satu pelajaran buat kita bahwa sebenarnya modal itu adalah yang nomor sekian dari seorang wirausaha. Tadi Mas Suli udah cerita awal niatnya bagaimana, Mak Prentul dia pengen jadi usaha bagaimana, beliau memulainya seperti apa supaya dapur tetap ngebul, ya kan? Bagaimana dia mulainya, dan sekarang akan ngomong ke kita, akan cerita dengan omset yang sudah 1 tahun 60 miliar itu. Apakah perlu modal sampai ratusan miliar juga? Enggak. Gimana Mas Suli? Biro jasa modalnya cuma pertama saya bikin plang seharga 500.000. Pertama kali usaha biro jasa. 500.000. Terus? Habis itu cuma bikin plang aja 500.000 itu modalnya. Modal awal. Plang supaya dikenal orang. Supaya orang tahu bahwa di sini ada biro jasa. Itu aja modal pertama. Itu saja modalnya. Itu saja. Tempat di rumah sendiri. Itu pun rumah tipe 21. Yang sekarang masih ada jejaknya di belakang. Lihat. Di teras. Sukses ya. Tahu Facebook. Mark Zuckerberg. Itu dia mulai usaha itu dari kos-kosan kalau mau tahu. Iya kan? Kuliah dari kos-kosan. Dia cuma kangen sama teman-teman sekolahnya dulu.
Dia pengen ketemu sama mereka, bagaimana caranya dia bikin satu sistem. Sekarang udah jadi seperti itu, salah satu orang terkaya di dunia. Itu cuma simpel, dari kos-kosannya. Gitu loh. Nah ini sekarang sama. Sahabat kita ini yang luar biasa ini, yang sekarang omsetnya sudah begitu itu, mulainya dari rumahnya sendiri. Tipe Modalnya 21. Plan, rumah tipe 21. Nerima tamu di Katera. Nih, ya jadi jangan sampai kadang-kadang orang-orang sekarang itu kalau mau usaha selalu pikirannya itu modal. Salah besar. Salah besar. Ini sekarang dengan omset 60 miliar saja, ini saya ngomong kita ngomong baru di biro jasa. Di biro jasanya yang 60 miliar saja mulainya dari rumah tipe 21 dengan uang 500.000 buat plang. Udah itu modal awal. Modal awal. Jadi istilahnya kalau modal itu enggak lah dapat katan. Enggak menjadi syarat utama. Yang penting dipercaya sama orang. Trust. Kalau usaha sudah jalan, banyak sekali investor apapun yang mau datang. Penting kita bisa menjaga amanah dan bisa menghasilkan. Jadi poin pentingnya hari ini itu jadi gini ya Mas. Pertama kali niat. Niat. Ya, niat harus kuat. Mas Foli kan lulus sekolah belum ada setahun sudah berniat mau jadi usahawan. Tapi niat kan hanya sudah ada, niat, ya kan? Tapi harus diwujudkan. Walaupun gagal maning. Bangkit lagi, bangkit lagi. Gagal maning. Mental pengusaha harus seperti itu. Jangan bangkrut, gagal, udah ngelokro lah. Itu jangan. Terus yang ketiga adalah modal itu jangan dianggap modal itu adalah satu hal yang utama. Terus yang kemudian trust. Nah, ini yang dimention itu adalah trust. Bahwa menjadi seorang wirausaha itu, karena usaha itu bukan berhubungan, enggak berhubungan dengan orang lain. Ya kan, usaha itu kan dengan orang lain gitu ya Mas ya. Usaha itu dengan orang lain, makanya kalau kita supaya mau survive, kita mau usaha, kita mau jalan, ya kita harus menjaga kepercayaan sama orang lain, pelanggan kan. Dalam hal ini kalau di kuliner kan jadinya pelanggan. Percaya bahwa pelanggan itu percaya bahwa paling tidak yang paling minimum itu kan gitu. Makanan kita enak, makanan kita sehat, makanan kita dan lain sebagainya, itu kan yang paling penting. Kalau di biro jasa kan dipercaya sama orang, ini bener ngurusnya betul, hasilnya bagus sesuai yang diinginkan. Itu kan akhirnya kan menimbulkan trust yang tinggi. Karena trust itu paling penting. Paling pentingnya dalam usaha. Di samping masih banyak faktor A sampai Z mungkin liku-liku di situ. Ya. Istilahnya semua customer itu punya lagu yang berbeda. Oh, yang hobinya dangdut, saya puterin dangdut. Oh, lagunya pop, saya puterin pop. Bahasanya begitu. Iya, betul. Oke. Mungkin gitu. Apalagi Mas yang bisa di-sharing? Udah itu kayaknya ya. Ini cukup. Itu yang utama ya. Tapi gini, sahabat saya, di samping itu saya ternyata nggak cuma berdua sama Mas Khalid. Saya juga ada teman, tapi nggak istilahnya nggak akan sharing dari A sampai Z. Tapi kita sambil tak kenal saja, ini Juragani Vito. Vito ini sama dia. Kalau tadi prinsipnya Mas Khalid itu yang pertama. Nah, ini menginspirasi juga. Sekilas saja saya kenalkan. Ayo Mas Najib. Ini. Nah, ini bosnya Vito, ya kan? Bosnya Vito berapa cabang? 10 cabang di Jakarta. Di Jakarta punya 10 cabang. Nah, Vito itu apa? Ini sama dengan temanya dengan Mas Khalid ini sama. Jadi istilahnya malah saya jadi teringat tadi yang dibilang yang pertama, kemudian kalau nggak bisa yang pertama, yang terbaik. Kalau nggak bisa yang terbaik, yang berbeda lah. Ini mungkin mencakup. Coba ceritakan Bro, gimana Bro? Awalnya Vito itu saya melihat fenomena pandemi awalnya ya. Iya. Dan saya melihat jahe merah gitu. Awalnya saya lihat beberapa
melukis di pinggir jalan Jaya Merah yang begitu. Nah itu rupanya saya ingin membuat itu lebih spesial lagi. Jadi sehingga saya bikin lebih advance daripada Jaya Merah. Jadi saya kelasnya agak menengah, bawah menengah, agak ke atas, pakai cup dari kertas ya, kayak kafe-kafe dari Jaya Merah. Cuman ada modifikasi, ada beberapa modifikasi dari segi kalau di jalanan itu susu jahe, kita pakai latte, creamer, jadi jahe latte. Tagline-nya apa tagline-nya? Tagline-nya adalah sehat ala negeri 62. Sehat ala negeri 62. Tagline-nya Vito itu memang kita enggak sehat ala negeri 62. Jadi kayak pakai semua pakai saus local base gitu. Nah, local base ya. Creamer ya kan, creamer itu kita tahu dari palm oil atau dari sawit lah gitu. Terus juga jahe merahnya dari lokal juga, pakai gula merah juga dari lokal, dan itu dikombinasikan dengan coklat juga ada lokal. Apa bedanya dengan itu? Dengan yang lain. Jahe merah yang lain. Ya itu kalau jahe merah yang lain yang umumnya ya susu kayak kental manis ya. Dan berapa kan itu masuk grade yang terlalu manis ya bagi untuk tagline saya sehat ala negeri nomor 2 kurang masuk gitu. Jadi saya pakai gula merah, pakai creamer nabati ya, non dairy creamer, terus juga ada gula aren dan coklat. Jadi kita sehat ya. Sehat. Kita pakai tagline itu. Dan mungkin kita baru menanjak ke satu titik lagi. Macam kedai itu akan mealnya dengan makanan kecil. Nah makanan kecil itu saya akan create snack apa? Bukan kayak burjo, tapi kita ada tambahan bubur kacang hijau. Nah tapi kita pakai tambahan dari daun kelor. Dari daun kelor yang ada itu. Kenapa daun kelor? Daun kelor sangat bergizi dan itu termasuk jadi tren juga di akhir-akhir ini untuk kesehatan kan, untuk stunting juga. Nah itu konsepnya meal gitu. Jadi sesuai dengan tagline. Memang kita baru mulai ya. Mungkin saya perlu banyak belajar ke Mas Kolik, terutama dari formula tadi. Tapi gini, memang akhirnya nyambung kan. Ternyata ada dua sahabat alumni ini yang punya usaha. Secara tidak langsung kita itu sebenarnya sudah mengarah ke sana gitu. Cuman kita tuh kadang-kadang nggak tahu saja gitu kan. Jadi tadi Mas Kolik cerita tentang tipsnya itu yang pertama, kemudian nah kebetulan ini yang hadir saat ini itu juga yang pertama gitu kan. Ini ternyata juga kalau boleh dibilang sampai saat ini ya sukses juga gitu kan, karena bisa sampai 10 cabang itu kan nggak gampang. Orang nggak mungkin bisa buka 1 cabang, 2 cabang, kemudian sampai 10 itu kalau nggak yang 1, 2, 3 nggak untung kan nggak mungkin Mas. Punya Mas Kolik sendiri kan, buka bakso di sana sini, kalau misalnya udah mau 9 ini, kalau yang 8, yang 5 awal ini nggak untung kan nggak mungkin mau buka yang lain-lain gitu loh. Bunuh diri namanya kan. Sama yang Sujamer ini, Vito ini juga kalau cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak menguntungkan kan mestinya nggak mungkin buka kan yang 10 kan. Artinya kan ya itu memang. Target 2 tahun ke depan berapa Mas? Mas Kolik punya target 100 sampai 200 dalam waktu beberapa tahun ke depan. Ini Vito berapa ini? Balapan kita. Iya, insyaallah. Berlomba-lomba dalam kebaikan, iya kan? Iya kan? Semoga ikut berapa? Ini saya dengar juga, karena aku dengar ini juga punya keinginan. Itu dia sampai berapa? 100 dulu juga, 100 kan? 100 juga. Di Jabodetabek ya. Jabodetabek 100, artinya start, kemudian evaluasi, bagus, tambah, evaluasi, bagus, tambah, bla bla sampai segitu gitu.